Haleluya, shalom dan selamat pagi bagi saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini, setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, dan setiap hari saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui video-video di dalam channel ini, dan saudara rindu memberkati atas berkat Tuhan yang ada dalam kehidupan saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat kebaikan Tuhan. Buat sepanjang malam Tuhan telah menjaga, melindungi dan memberkati kami. Dan di pagi hari ini Tuhan, kami kembali merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami rindu diperbaharui oleh firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, nyatakan kebenaran-kebenaran-Mu, tegur kami ya Tuhan, nyatakan janji-Mu, kehendak-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Berfirmanlah kepada setiap anak-anak-Mu, sehingga hari ini kami akan diberkati oleh firman Tuhan untuk kami pegang, untuk kami terapkan dalam kehidupan kami di sepanjang hari ini, bahkan sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat waktu ini, dan kami siapkan hati kami buat firman-Mu. Engkau juga memberkati dan mengurapi hamba ya Tuhan dalam menyampaikan firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami akan merenungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini untuk menjadi renungan harian kita, adalah dari Filipi pasal yang ketiga ayat 7 sampai ayat yang ke-16. Kita masih ada dalam seri renungan dari kitab Filipi. Dari teks firman Tuhan ini saya rindu kita belajar saudara tentang mengalami pertumbuhan rohani. Hal yang paling penting untuk kita perhatikan dalam perjalanan kehidupan kita adalah pertumbuhan rohani kita. Karena begitu banyak orang yang berjuang untuk mengalami perkembangan, mengalami kemajuan, mengalami pertumbuhan dalam berbagai hal, dalam karir misalnya, dalam bisnis, dalam ekonomi, dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi saudara, hal yang sering kali diabaikan adalah pertumbuhan rohani. Padahal segala sesuatunya, semaju apapun, seberkembang apapun, sebertumbuh apapun kita, segala sesuatunya akan kita tinggalkan. Ekonomi kita yang berkembang, bertumbuh, maju luar biasa, semuanya akan ditinggalkan. Karir kita yang maju luar biasa akan kita tinggalkan juga. Segala sesuatunya akan kita tinggalkan. Yang akan masuk kepada kekekalan saudara adalah pertumbuhan iman kita. Itu yang akan berpengaruh kepada kekekalan. Itu sebabnya hari ini saya rindu kita belajar seimbang. Selain hari demi hari kita bekerja, berjuang untuk berkembang secara ekonomi, berkembang secara karir, pekerjaan dan sebagainya, kita juga perlu fokus untuk mengalami pertumbuhan rohani. Itu sebabnya saudara pagi hari ini mari kita renungkan firman Tuhan ini dengan penuh kesungguhan hati sehingga kita akan mengalami pertumbuhan rohani. Saya akan membacakan firman Tuhan ini dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori, artinya kita akan menggali firman Tuhan secara objektif, dan saya akan menjelaskannya secara sistematis sehingga saudara gampang memahami. Siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Filipi pasal yang ketiga mulai ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya.
Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada di dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengerjarnya, kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu, marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Puji Tuhan, saudara, konteks dari firman Tuhan ini adalah di mana Paulus menegaskan kepada jemaat Filipi tentang pertumbuhan yang dia alami di dalam Kristus, tentang perubahan konsep berpikir yang dia alami di dalam Kristus, di mana dia mengalami perkembangan dalam pertumbuhan rohani. Dan itu yang dia ajarkan kepada jemaat Filipi supaya mereka pun mengalaminya. Dan nasihat dari Paulus di ayat terakhir, yaitu di ayat 16, dia berkata, tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Artinya Paulus menegaskan bahwa tingkat pengertian kita harus bertumbuh. Dan ketika dia sampai di satu tingkat pengertian, dia kembali juga menegaskan bahwa baiklah kita tingkatkan lagi. Jadi tingkat pengertian yang sudah dicapai saat ini, kita tingkatkan lagi. Jadi Paulus pada waktu itu sudah ada di satu tingkat pengertian di dalam Kristus, di mana dia mengalami perkembangan, mengalami kemajuan, mengalami pertumbuhan. Tapi namun pun demikian, dia kembali menegaskan bahwa itu harus ditingkatkan lagi. Jadi saudara, bagi Paulus pertumbuhan rohani itu terus harus berkembang, terus harus bertambah, terus harus maju. Demikian juga dalam kehidupan saudara dan saya. Apakah kita hari ini mengalami pertumbuhan rohani? Adakah kita merasa penting pertumbuhan rohani kita? Jangan sampai kita terlalu fokus dengan perkembangan dunia ini, perkembangan hal-hal yang berhubungan dengan dunia, yaitu ekonomi kita, perkembangan bisnis kita, pekerjaan kita, dan sebagainya. Adakah kita menaruh perhatian kepada perkembangan rohani kita, saudara? Itu hal yang jauh lebih penting daripada semuanya. Dan Paulus menegaskan bahwa itu harus terus bertumbuh. Dan kemudian sekalipun pada waktu itu Paulus sudah mengalami pertumbuhan, dia tegaskan juga harus ditingkatkan lagi. Hari ini sejauh mana pertumbuhan rohani saudara? Kalau saat ini saudara merasa sadar bahwa saudara sama sekali belum bertumbuh, ini waktunya saudara untuk saudara menaruh perhatian kepada pertumbuhan rohani saudara. Jangan sampai terlambat saudara, selagi masih ada waktu, perhatikan pertumbuhan rohani saudara. Saya berdoa saudara maju secara ekonomi. Saya berdoa saudara berkembang, bisnis pekerjaan saudara berkembang dalam nama Tuhan Yesus. Tetapi hari ini saya mengingatkan, jangan sampai saudara abaikan pertumbuhan rohani saudara, karena segala sesuatu di dunia ini akan kita tinggalkan. Kalau hari ini mungkin saudara berkata bahwa, ya pendeta, saya mengalami pertumbuhan rohani kok di dalam Kristus. Hari ini firman Allah berkata kepada saudara bahwa tingkat pertumbuhan yang telah saudara capai hari ini harus ditingkatkan lagi.
Harus lebih maju lagi, kata Paulus. Dan pagi hari ini, saudara, yang saya rindu kita renungkan adalah apa bukti pertumbuhan rohani Paulus. Pertumbuhan rohani yang dimaksudkan oleh Paulus di sini, bukti yang dia alami dalam hidupnya itu apa? Itu yang saya rindu kita renungkan, saudara, dan untuk jadi koreksi dalam diri kita dan untuk kita aplikasikan dalam diri kita. Jangan sampai kita merasa, kita berpikir bahwa kita mengalami pertumbuhan rohani padahal tidak. Karena seringkali misalnya rajin ibadah, melayani Tuhan dan sebagainya, itu tidak selalu membuktikan bahwa orang itu mengalami pertumbuhan rohani. Jadi apa pertumbuhan rohani yang harus ditingkatkan oleh setiap anak-anak Tuhan, seperti yang ditegaskan oleh Paulus? Yang ditegaskan oleh Paulus yang pertama, saudara, ada 3 hal yang kita akan belajar. Pertumbuhan rohani, perkembangan rohani yang dialami oleh Paulus ayat 7, di mana di sana dikatakan, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Dengar, saudara, perkembangan rohani yang dimaksudkan oleh Paulus di sini, yang pertama adalah mengalami pengenalan Kristus. Jadi, apa bukti seseorang telah bertumbuh secara rohani? Dia mengalami pengenalan akan Kristus. Kalau dia mengalami pengenalan akan Kristus, maka dia akan rajin beribadah, maka dia akan hidup melayani dan sebagainya. Tetapi orang yang rajin beribadah belum tentu mengenal Kristus. Itu sebabnya saat ini saya rindu kita merenung bersama, sudahkah saudara mengalami pengenalan akan Kristus? Paulus berkata, apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku sekarang kuanggap rugi, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus. Setelah Paulus mengalami pengenalan akan Tuhan, saudara, apa yang dahulu merupakan keuntungan bagi dia, kebanggaan bagi dia, sekarang dia anggap rugi karena dia disadarkan bahwa pengenalan akan Kristus jauh lebih mulia daripada semuanya. Itu sebabnya saat ini, saudara, sama seperti Paulus, ketika dia bertumbuh secara rohani, bukti pertumbuhan rohaninya adalah dia mengalami pengenalan akan Kristus. Saya dan saudara juga seharusnya demikian. Sudahkah kita mengenali Kristus sebagaimana seharusnya, yaitu bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita? Dan tingkat pengenalan kita bukan hanya sampai di titik mengenal Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, saudara. Itu hal yang sangat mendasar dan harus. Kalau ada seseorang Kristen yang belum mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka apapun yang dia lakukan sia-sia. Ibadahnya akan sia-sia, pengorbanannya akan sia-sia, pelayanannya akan sia-sia. Jadi hal yang paling utama adalah mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Itu yang paling utama. Dan pengenalan itu juga akan terus berkembang jika hari demi hari kita dekat dengan Yesus, hari demi hari kita intim dengan Yesus, hari demi hari kita bergaul dengan Tuhan. Di sana kita akan semakin mengenal Dia dan semakin mengenal Dia, di mana pengenalan itu akan tidak terjelaskan dengan kata-kata, saudara. Itu sebabnya saat ini, kalau saudara memang bertumbuh secara rohani, mari kita lihat apakah kita mengalami pengenalan akan Kristus. Itu bukti kita mengalami pertumbuhan rohani. Kita mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dan kita juga mengalami kedekatan keintiman dengan Dia. Lalu kemudian, saudara, bukti kedua pertumbuhan rohani yang ditegaskan oleh Paulus di sini, mulai ayat 13, di sana dikatakan, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Saudara, hal kedua bukti pertumbuhan rohani itu adalah di mana Paulus mengarahkan, artinya fokus kepada masa depan. Baik janji Tuhan semasa hidup, baik kekekalan di masa yang akan datang. Jadi fokusnya
sudah kepada hal-hal yang ada di masa depan. Dia berkata bahwa apa yang telah masa lalu dia lupakan itu. Yang jadi masalah, kenapa seringkali ada orang yang tidak mengalami pertumbuhan, saudara? Karena dia selalu jatuh oleh karena ikatan masa lalu, oleh karena godaan masa lalu, jatuh lagi, dan jatuh lagi. Paulus menegaskan bahwa dia melupakan apa yang telah di belakangnya dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di depannya, mengejar Kristus, mengejar pengenalan semakin dalam akan Kristus, dan berfokus kepada kekekalan, upah di sorga. Itu yang menjadi fokus kehidupan Paulus, saudara, karena memang dia sudah mengalami pertumbuhan rohani. Ada satu istilah, saudara, jangan sampai kita terlalu sibuk untuk apa yang akan kita tinggalkan, tapi kita lupa mengurusi apa yang akan kita bawa. Saudara, terlalu banyak orang mengurusi untuk kebanggaan dunia, untuk apa yang ditinggalkan, tapi lupa berfokus kepada masa depan, kepada kekekalan, apa yang akan kita bawa di hadapan Tuhan, apa yang akan kita terima dari Tuhan. Tapi Paulus, saudara, dia sudah melupakan apa yang di belakang dan mulai fokus kepada apa yang di depan. Saat ini pun saya mau menegaskan kepada saudara, orang yang mengalami pertumbuhan rohani adalah orang yang fokus kepada masa depan, kepada kekekalan, dan tidak terikat dan jatuh lagi kepada masa lalu. Itu ciri kedua pertumbuhan rohani, saudara. Lalu kemudian ciri terakhir orang yang mengalami pertumbuhan rohani, di ayat 14 Paulus menegaskan, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Dia fokus kepada hadiah yang akan dia terima dari Yesus. Ketika dia hidup melayani, dia ikut Tuhan, dia kerjakan yang terbaik bagi Tuhan. Yang dia rindukan, yang dia kejar adalah upah dari Kristus, hadiah dari Kristus. Hari ini pun, saudara, saya mau menegaskan kepada setiap saudara, biarlah setiap kita berlari mencari upah, mencari hadiah, mencari mahkota yang akan kita terima ketika kita menghadap Tuhan nantinya, saudara. Jangan fokus kepada dunia, tetapi cari upah yang akan kita terima di sana, mahkota yang akan kita terima di sana. Bagaimana caranya? Kerjakan yang terbaik mulai dari sekarang untuk Kristus, saudara. Korbankan yang terbaik mulai sekarang untuk Kristus. Maka kita akan terima mahkota di sana. Puji Tuhan, saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan. Lalu kemudian ayat yang ke-15, Paulus menegaskan, karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Tingkat pengertian, yaitu pengenalan akan Tuhan. Tingkat pengertian, yaitu fokus kepada masa depan. Tingkat pengertian, yaitu mengejar upah di sorga. Itu yang harus kita tingkatkan, supaya kita terus bertumbuh dan bertumbuh terus di dalam Kristus. Saat ini, saudara, alami pertumbuhan dalam Tuhan dengan mengalami pengenalan akan Tuhan lebih dalam lagi. Alami pertumbuhan di dalam Tuhan dengan fokus kepada masa depan. Alami pertumbuhan dalam Tuhan dengan mengejar upah dan hadiah dari Tuhan kelak. Puji Tuhan, saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan hari ini. Silakan saudara kerjakan bisnis saudara, pekerjaan saudara, aktivitas saudara dengan cara yang terbaik. Di dunia ini saudara harus menjadi yang terdepan, menjadi yang terdahulu, menjadi yang terbaik. Tetapi di samping itu, saudara, jangan lupa pengenalan kita akan Tuhan juga harus bertumbuh, supaya kita semakin bertumbuh secara rohani. Kita harus fokus kepada masa depan, supaya kita bertumbuh secara rohani. Kita harus fokus kepada hadiah yang akan kita terima, mahkota, upah yang akan kita terima di hadapan Tuhan, supaya kita semakin bertumbuh dalam Tuhan. Puji Tuhan, saudara, sebentar lagi kita akan berdoa bersama. Namun sekali lagi, buat komitmen untuk saudara menerapkan firman Tuhan dan raih janji firman Tuhan, alami pertumbuhan dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Puji Tuhan saudara, setelah kita merenungkan firman Tuhan, tiba waktunya untuk kita kembali berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa, dalam segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, dalam pergumulan saudara dan kerinduan-kerinduan saudara. Allah yang kita sembah adalah Allah yang penuh kasih. Dia mengasihi saudara, Dia peduli kepada saudara, dan Dia Allah yang sanggup untuk melakukan perkara yang besar di dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya saat ini datanglah kepada Tuhan dengan sikap yang benar. Rendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia Allah yang peduli kepada saudara. Dan percaya saudara bahwa Dia sanggup melakukan perkara besar dalam hidup saudara. Dia sanggup mewujudkan kerinduan saudara. Dia sanggup mewujudkan apa yang saudara mohonkan kepada Dia. Dan teruslah memohon kepada Tuhan. Mungkin sampai saat ini saudara sudah sekian lama berdoa untuk topik tertentu, untuk pergumulan saudara, untuk kerinduan saudara. Tapi sampai saat ini saudara belum melihat apa yang saudara rindukan terwujud di hadapan saudara. Teruslah berdoa saudara, teruslah memohon kepada Tuhan. Sampai tiba waktunya Dia akan menyatakan kuasanya, menyatakan jawabannya untuk segala kerinduan saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan datang kepada Dia, sebelum kita akan bersepakat bersama berdoa buat segala kerinduan saudara, mari saat ini kita datang menyembah Dia dan bersyukur buat kesempatan ini. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, di pagi hari ini sebelum kami menjalani hari ini, kami bersyukur kami bisa mendengarkan firman-Mu, kami bisa berdoa bersama. Biarlah saat ini Tuhan, Nama-Mu dipermuliakan atas segala kebaikan-Mu. Kami bersyukur dan kami tinggikan, kami puji Engkau sebelum kami menaikkan doa-doa permohonan kami di hadapan-Mu. Terpuji-pujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan saudara, saat ini sebelum saya akan berdoa beberapa topik umum dalam kehidupan saudara, saya rindu saat ini apa yang menjadi pergumulan khusus saudara, saudara naikkan di hadapan Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan khusus saudara, bahkan apa yang menjadi beban persoalan khusus saudara saat ini, mari datang kepada Tuhan. Mungkin tidak ada orang yang tahu, tetapi Tuhan tahu. Mari panjatkan kepada Dia. Saya mendukung saudara dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, ini anak-anak-Mu datang kepadamu. Mereka datang untuk menaikkan kerinduan-kerinduan mereka kepadamu ya Tuhan. Menaikkan keinginan mereka supaya Engkau mewujudkannya di dalam kehidupan mereka. Bahkan mereka datang untuk membawa masalah dan persoalan mereka, pergumulan mereka, beban hidup mereka. Engkau Allah yang peduli kepada setiap anak-anak-Mu. Engkau Allah yang mengasihi mereka. Saat ini hamba berdoa ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu ini dalam segala kerinduan mereka, dalam segala pergumulan mereka, dalam segala masalah persoalan kehidupan mereka yang mereka panjatkan kepadamu di pagi hari ini. Engkau dengarkan mereka Tuhan, Engkau peduli kepada mereka dan Engkau sanggup melawat mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di sorga, sebelum kami menjalani hari ini, hamba rindu berdoa buat setiap anak-anak-Mu ini dalam segala profesi mereka, untuk segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Biar Tuhan memberkati, biar Tuhan menjadikan berhasil. Itu sebabnya berkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang bekerja berprofesi sebagai pengusaha. Berkati usaha mereka, berkati bisnis mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun di masa-masa sulit seperti ini, tetapi Tuhan yang menolong anak-anak-Mu dalam usaha dan bisnis mereka, sehingga usaha dan bisnis mereka tetap bisa maju dan berkembang ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan tolong usaha dan bisnis anak-anak-Mu, ajar mereka mengandalkan Engkau. Dan biarlah Engkau memberi petunjuk bagi anak-anak-Mu untuk mengembangkan usaha dan bisnis mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati ya Tuhan, ketika Engkau memberkati anak-anak-Mu, ketika Engkau memberkati usaha dan pekerjaan dan bisnis mereka, maka mereka akan menjadi kesaksian. Mereka akan dilimpahi oleh berkat Tuhan. Dan ketika mereka diberkati, bukan hanya mereka berlimpah dengan berkat Tuhan, tetapi mereka juga bisa menjadi berkat bagi orang lain.
di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan mereka juga bisa menjadi berkat buat pekerjaan Tuhan. Itu sebabnya Bapa, kami berdoa bersama, berkati segala usaha pekerjaan anak-anak-Mu, berkati bisnis mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Berkati mereka sebagai pebisnis, sebagai pengusaha, berikan hikmat bagi mereka, berikan petunjuk bagi mereka untuk mereka bisa mengembangkan usaha dan bisnis mereka ya Tuhan. Berikan mereka untuk bisa menemukan inovasi-inovasi yang baru, kreativitas yang baru untuk mengembangkan usaha mereka dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, haleluya. Bapa di sorga, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan ya Tuhan. Berkati mereka, biar mereka berkembang dalam profesi mereka, biar karir mereka meningkat dalam profesi mereka. Berkati anak-anak-Mu, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam profesi mereka. Dan biarlah penyertaan Tuhan dan berkat Tuhan nyata bagi mereka dalam mengembangkan profesi mereka, dalam meningkatkan profesi mereka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati para karyawan yang adalah anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi para petani. Kami teringat para petani ya Tuhan. Berkati para petani dalam apa yang mereka tanam, dalam pertanian mereka, apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati, sehingga para petani mengalami berkat Tuhan. Berkati apa yang mereka tanam supaya bertumbuh, berkembang, dan satu saat mereka akan panen dengan kelimpahan daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkati para petani Tuhan. Merekalah orang yang Engkau pakai untuk mencukupkan bahan pangan bagi bangsa ini ya Tuhan. Berkati para petani di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kami juga berdoa ya Tuhan saat ini bagi para pegawai, bagi PNS honoris semuanya. Tuhan kiranya yang memberkati kehidupan mereka. Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan mereka, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam profesi mereka, ajar mereka mengabdi bagi bangsa dan negara ini ya Tuhan, melakukan yang terbaik bagi bangsa ini untuk kemajuan bangsa ini. Berkati para pegawai, para honoris, berkati para PNS semuanya, Tuhan yang campur tangan dan memberkati dalam nama Yesus Kristus. Kami juga berdoa buat para buruh ya Tuhan, dalam bidang apapun mereka bekerja. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang membela mereka, Tuhan yang memberkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati mereka Tuhan, curahkan berkat-Mu, buka jalan bagi mereka untuk mengalami berkat Tuhan. Bapa di sorga, anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang juga Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Tuhan campur tangan dan Tuhan memberkati. Berkati para medis ya Tuhan, dokter dan para perawat, berkati mereka semua. Di masa pandemi ini mereka ada di garda terdepan untuk menanggulangi pandemi yang sedang terjadi. Tuhan tolong mereka, biarlah Engkau memberikan imun tubuh yang kuat bagi mereka. Tuhan jagai, lindungi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai dokter dan perawat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di sorga, bahkan saat ini hamba berdoa, jika ada anak-anak-Mu sedang dalam pengangguran oleh karena kondisi yang ada, susah untuk mencari pekerjaan, Tuhan, Engkau yang menolong anak-anak-Mu karena mereka memiliki kebutuhan hidup. Mungkin mereka punya keluarga yang harus mereka cukupi kebutuhan hidup keluarganya. Saat ini hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tolong anak-anak-Mu yang ada dalam pengangguran ya Tuhan. Berikan hikmat bagi mereka supaya mereka bisa dapat pekerjaan. Bahkan berikan hikmat bagi mereka supaya mereka bisa membuka lapangan pekerjaan oleh karena petunjuk daripada Tuhan. Berkati anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa buat kesehatan anak-anak-Mu ya Tuhan. Setiap anak-anak-Mu saat ini, Tuhan yang menjamin kesehatan mereka, supaya mereka bisa efektif dalam bekerja, supaya mereka bisa maksimal dalam hidup mereka. Biarlah Tuhan selalu memberikan kesehatan bagi anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang menjamin kesehatan anak-anak-Mu.
Dan jika ada saat ini anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit, hamba berdoa ya Tuhan, kerjakan kesembuhan bagi anak-Mu yang sedang sakit. Mereka butuh kesehatan untuk mereka bisa bekerja. Mereka butuh kesehatan supaya hidup mereka bisa maksimal. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, Tuhan sembuhkan anak-anak-Mu yang sakit. Apapun yang menjadi penyakit mereka, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau Allah yang sanggup ya Tuhan untuk menyembuhkan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu. Mungkin ada mereka yang saat ini sedang ada dalam masalah, persoalan dan beban berat dalam kehidupan mereka. Hamba berdoa ya Tuhan, Tuhan tolong anak-anak-Mu, bebaskan mereka dari masalah mereka, angkat beban persoalan hidup mereka, supaya hidup mereka maksimal. Mereka bisa bekerja sepanjang hari dengan maksimal. Hidup mereka bisa berdampak ya Tuhan. Itu sebabnya jamah anak-anak-Mu, jika ada beban, jika ada persoalan dalam kehidupan mereka, Tuhan tolong, Tuhan beri jalan keluar bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu. Bapa di sorga, keluarga adalah pendukung bagi anak-anak-Mu. Keluarga adalah penopang bagi anak-anak-Mu. Mereka akan menjadi orang yang maksimal dalam bekerja di sepanjang hari ini ketika ada keluarga-keluarga yang harmonis, ketika ada keluarga-keluarga yang menopang. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Berkati semua keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Jadikan keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang damai, keluarga yang penuh dengan ketentraman, supaya anak-anak-Mu juga bisa maksimal dalam segala aktivitas mereka dari hari ke sehari ya Tuhan. Itu sebabnya berkati suami istri, berkati orang tua dan anak, berkati sanak saudara, ajar mereka semuanya hidup dalam damai sejahtera Tuhan, dalam berkat dan perlindungan serta penyertaan Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa, biarlah Tuhan mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Tuhan tolong mereka supaya mereka bisa berhasil ya Tuhan. Tuhan berkati mereka supaya hidup mereka bisa berhasil dalam nama Yesus. Mereka berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan di sepanjang hari ini, karena ada Tuhan yang menyertai, karena ada Tuhan yang menolong mereka. Bapa yang baik, hamba berdoa, kerjakanlah keberhasilan dalam seluruh aspek kehidupan anak-anak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu ya Bapa bagi anak-anak-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan. Kami sungguh bersyukur buat kebersamaan kami ketika kami berdoa bersama, saling menopang di dalam doa. Biarlah saat ini Tuhan, Engkau menjawab doa kami, karena Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa untuk menjawab doa dan seruan anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Saya percaya melalui video renungan pagi ini, saudara sudah diberkati melalui firman Tuhan. Dan saudara juga sudah diberkati ketika saudara didoakan pada pagi hari ini saudara. Dan kalau saudara rindu, setiap hari saudara diberkati melalui firman Tuhan, setiap hari saudara didoakan sebelum saudara memulai segala aktivitas saudara, maka segeralah berlangganan dengan channel ini saudara. Dengan cara lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui firman Tuhan melalui channel ini saudara. Kalau saudara diberkati melalui channel ini dan saudara rindu menjadi berkat, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, saat ini kalau saudara diberkati melalui channel ini, melalui renungan firman Tuhan, silakan bagikan renungan firman Tuhan ini kepada setiap keluarga saudara, kepada sahabat dan kenalan saudara, supaya semakin banyak anak-anak Tuhan yang diberkati melalui firman Tuhan.
Puji Tuhan saudara, Tuhan yang memberkati setiap saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.